viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Kayaknya lama banget aku udah nge-review buku. Kalau nggak salah terakhir kali aku nge-review buku itu sekitar 4 bulan yang lalu. Dan judulnya Teka-teki Terakhir. Kalau misalnya kalian mau melihat videonya ada di sini. Tapi setelah nonton video ini. Dan mungkin sepanjang November ini aku bakalan banyak ngepost atau upload video-video review, karena ya kayaknya aku memang gak terlalu banyak review di YouTube, kebanyakan di Instagram. Tapi untuk November ini aku bakalan memperbanyak mereview buku, dan tanpa berlama-lama lagi buku yang akan aku review di video kali ini yaitu judulnya Bayangan Clarissa karya Ahmad Akmal Azman. Buku ini adalah buku karya seorang penulis di Malaysia. Dia diterbitkan atau ditranslate oleh penerbit Haru dan disebarluaskan di toko-toko offline maupun toko-toko online di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk baca buku ini karena buku ini tuh berseliweran di Goodreads aku, dan aku kayaknya penasaran seperti apa misteri di dalam buku ini, seperti apa kisahnya gitu. Pertama aku bakal notice covernya dulu. Jadi bisa kalian lihat covernya ini sangat-sangat menakutkan, walaupun warnanya cerah gitu ya, merah. Terus di sini bisa kita lihat itu gambar seorang anak perempuan yang ya kita nggak tahu usianya berapa, yang jelas kayak anak perempuan aja gitu ya kan, dengan wajah yang sangat menyeramkan, wajah yang rusak dengan mulut yang robek sampai telinga gitu. Dan juga menurut aku cover dari buku ini tuh sangat simple, sangat eye catching juga, merah putih, dan melambangkan kesan kelam dan kesan misterius yang sangat mendalam, dan kayaknya ada cerita di balik gambar ini gitu. Well, aku bakalan kasih tau kalian dulu sinopsisnya sebelum aku mereview buku ini. Jadi buku ini mengisahkan seorang anak berusia 10 tahun yang bernama Clarissa. Jadi Clarissa ini itu meneror semua orang dengan mengirimkan pesan berantai atau broadcast gitu di email orang yang ingin dia bunuh gitu. Kalau misalkan orang yang dia email itu tidak menyebarluaskan kembali pesan itu, atau kayak mengabaikan pesan itu atau email itu, kemungkinan Clarissa akan ada di sana dan menghabisi nyawa si penerima email itu. Kayak pas aku lihat sinopsisnya ini, aku berpikiran kalau pada zaman-zaman dulu, kalian sadar nggak sih ada semacam pesan-pesan broadcast gitu di Facebook ya, waktu zaman dulu, yang kalau misalkan kalian tidak membagikan atau men-share pesan ini, kalian bakalan mendapatkan kesialan, atau akun kalian bakalan diblokir, atau kalian nggak bisa mengakses akun kalian, kayak gitu, semacam itu ya. Aku langsung teringat itu gitu. Jadi aku tanpa pikir panjang lagi langsung baca buku ini dan meneruskan sampai tamat untuk baca buku ini. Kita lanjut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Clarissa berhasil membunuh target mereka, yaitu orang-orang yang memang tidak berniat untuk menyebarkan pesan itu gitu ya, dengan berbagai cara yang cukup sadis dan cukup tragis sih menurut aku. Oke, kita bakalan ke reviewnya. Jadi pertama kali aku baca buku ini itu, seperti yang aku bilang di awal, aku langsung teringat pada zaman dulu itu ada pesan berantai gitu yang di Facebook. Kalau misalkan kita nggak menyebarkan pesan ini, akun kita akan terblokir atau kita nggak bisa mengakses akun kita. Dan juga openingnya ini menceritakan tentang seorang anak seorang anak yang digendong oleh ayahnya menuju kamar untuk si ayahnya ini membaringkan anaknya gitu supaya anaknya ini tidur. Dan pada saat anaknya ini mau tidur, si anak ini berkata begitu ya, dia mengucapkan kalau ayah, ada seseorang di kamar ini, di lemari itu gitu maksudnya. Dan pada saat itu ayahnya tanpa pikir panjang memeriksalah ke lemari anaknya itu, dan betapa kagetnya si ayah ketika membuka lemari itu, ada seorang anak perempuan yang mirip dengan anaknya dia di dalam kamar itu. Jadi, dan anak yang ada di lemari itu berkata juga hampir sama, kalau ayah, ada orang lain di tempat tidur aku.
udah tamat di situ. Maksudnya bab pertamanya itu langsung berhenti di situ. Aku tuh langsung kepikiran juga urban legend pada saat itu yang menceritakan tentang ibu ada orang di bawah kolong tempat tidur aku. Dan pas ditengok di bawah kolongnya itu, betapa kagetnya anaknya ada di situ, dan si orang di dalam bawah kolong tempat tidurnya itu berkata, ibu ada orang di atas ranjang tempat tidurku. Kayak yang bener yang mana, yang setan yang mana gitu ya kan. Secara garis besar aku suka banget dengan tema di dalam buku ini. Aku suka banget dengan gaya bahasanya yang ringan sekali untuk dibaca, enjoy banget dibaca. Tapi ada beberapa part atau bagian yang bikin aku tuh masih bertanya-tanya kalau kenapa Clarissa ini harus menjadi menjadi korban yang dimanfaatkan, dan apakah Clarissa ini setan atau manusia beneran? Maksudnya umur anak segitu itu apakah emang nggak takut gitu? Apa dia itu berani dengan membunuh orang yang sadis, yang tragis kayak gitu? Itu masih banyak banget pertanyaan di kepala aku, dan pada saat aku baca itu semua satu-satu pertanyaan aku terjawab. Ternyata seperti ini gitu. Ada banyak banget plot twist yang terdapat di dalam buku ini. Jadi ketika kita baca itu ada plot twist satu, oh ternyata ini tuh kayak gini gitu ya. Dan pada saat kita baca kembali ada plot twist lagi di atas plot twist yang ternyata ternyata sumber dari masalahnya itu ini loh, ternyata kayak gitu. Banyak banget ranjau-ranjau lah menurut aku di buku ini ketika aku baca, dan buku ini tuh bisa bikin aku kepikiran sampai setelah aku baca. Kayak aku tuh masih mengawang-awang, aduh kok gini gitu ya kan. Dan ada beberapa momen juga di bagian di paragraf dalam buku ini yang buat aku itu seharusnya tuh kayak gini gitu, tapi kenapa nggak kayak gini. Ada beberapa part yang belum memuaskan aku, tapi aku suka banget dengan plot-plot atau alur-alur yang dikemas dengan secara detail dan juga kayak berurut gitu. Jadi alurnya itu dari awal opening, terus ke tengahnya, ke konfliknya, terus ke klimaksnya, sampai ke endingnya dia itu teratur gitu konfliknya, alurnya. Plot twistnya juga kayak stabil, pas, dan menurut aku nggak terlalu monoton juga, nggak terlalu lebay-lebay juga, nggak terlalu bertele-tele juga gaya bahasanya, karena semua latar belakang dan juga apa yang ada dalam buku ini tuh ditakar sedemikian rupa, pas. Dan ya menurut aku ketika aku baca buku ini aku cukup enjoy, dan aku cukup bisa merasakan apa yang si tokoh dalam buku ini rasakan gitu loh. Terbukti buku ini menjadi buku yang membuat aku hangover, tidak bisa move on bahkan ketika selesai baca buku ini. Jadi kesimpulan di dalam buku ini itu yang pertama, jangan pernah mengkhianati seseorang. Di sini juga menceritakan tentang sebuah pengkhianatan gitu ya. Kalau misalkan kalian berkhianat, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya. Ini kedua, sayangi anak-anak bagaimanapun itu wujudnya, bagaimanapun kelakuannya, kasih mereka perhatian, kasih mereka bimbingan, dan kasih mereka kasih sayang. Karena bagaimanapun seorang anak itu ingin atau membutuhkan kasih sayang kepada orang tuanya. Terus yang ketiga, buku ini juga menceritakan tentang balas dendam di mana nyawa dibayar nyawa. Jadi kayak ketika kalian membunuh seseorang, ya kalian juga bakalan mendapatkan hal yang setimpa atau mendapatkan karma di kemudian hari. Kasih tahu pendapat aku tentang buku ini. Kalau misalkan kalian sudah baca, di kolom komentar bagaimana pendapat kalian, aku pengen tahu aja. Dan kalau misalkan kalian mau melihat review lain aku tentang buku-buku thriller, misteri, kalian bisa lihat di sini. Have a nice day, see you next video. Bye bye.